tidur. Ting! Goe ponsel Kartika berbunyi, ia melebarkan matanya membaca isi pesan yang baru saja masuk. Bandrol berapa? Ada juga yang menawar 500 Rb, ada juga yang menawar 1 juta, itu semua Kartika tolak. Janda polos tersebut menggeleng. Tidak ada yang sesuai, aku tidak mau jika tidak 10 juta atau lebih untuk 1 jam ke depan, jika hanya 500 sampai 1 juta lebih baik aku mengemis saja. Ucap Kartika. Sita masih berfokus menghias rambut Kartika, memberikan vitamin rambut, agar rambut tersebut tak terlihat lepek. Terus jika tidak ada yang menawarmu 10 juta, kamu harus bagaimana? Kartika berpikir keras, ia tak bisa berdiam diri, hanya menunggu orderan datang. Set, aku akan datang ke rumah bordil atau kafe-kafe kelas atas, aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Keponakanku butuh uang, dan aku harus segera mendapatkan. Janda itu berdiri, ia menatap dalam wajah sahabatnya, sedangkan Sita wanita itu mengangguk dan berkata, "Aku akan mengantarmu. Di dekat apartemen mewah ada rumah bordil, dan di situ banyak sekali tamu yang datang. Dari kalangan kelas atas sampai kelas bawah, kamu bisa memilih. Sebentar aku pamit dulu sama kekasihku, kasihan dia dari tadi aku anggurin." Kartika mengangguk, sedangkan Sita wanita itu berjalan keluar kamar, dan masuk ke kamar satunya. Jakcu prestasi. Laki-laki tersebut menyesap bir dan juga batang nikotin. Laki-laki tersebut memandangi penari striptis satu persatu. Liak-liak tubuh wanita malam itu tak membuatnya menarik, karena kecantikan Natalie memang di atas rata-rata. Hei bro! Laki-laki memakai jas datang, dengan wajah tampan pria itu masuk dan bersiul, matanya sudah jelalatan melihat wanita-wanita seksi yang sedang berlip-lip di atas panggung. Bro, mimpi apa aku semalam kamu datang di tempat nakal seperti ini? Tanya Delen, teman dekat sekaligus rekan kerja Jakcup. Laki-laki itu tak menjawab, ia masih berfokus menatap beberapa wanita yang dari tadi memandanginya seperti haus belean, tapi itu semua membuat Jakub bergidik ngeri. Luar biasa Binal, kata Jakub. Namanya juga wanita malam, malam ini bukannya malam-malam indah untukmu dan Natalie, kenapa kamu harus datang di tempat murah seperti ini? Jakub tak menjawab, tapi ia menatap tajam Dylan, sontak pria itu menutup bibirnya. Ups, sorry. Jakub tipikal orang yang tak suka banyak bicara, laki-laki tersebut menyesap batang nikotin, dan juga bir digelar bertangkai, berulang kali ia mencerna minuman setan tersebut, hingga luruh ke dalam lambungnya. Karena sudah menghabiskan beberapa gelas, wajah laki-laki itu sudah marah seperti udang rebus, tentu saja ia mabuk. Seumur hidup dia belum pernah merasakan minuman alkohol sama sekali. Woi, pelan-pelan, bro. Nanti baju mahalmu kotor terkena minuman. Delen memperhatikan temannya tersebut, ternyata Jacob sangat patah hati, jika tidak mana mungkin laki-laki itu mau meminum sebanyak ini. Kembali ke Kartika, wanita itu turun bersama Sita, mereka memang memesan taksi online. Dengan pakaian minim membuat si supir taksi tersebut berdiri, batang timunnya tak bisa diajak kompromi. Supir taksi menatap sampai atas dan bawah tubuh molek Kartika. Sita memperhatikan itu, ia menepuk bahu si sopir dan berkata, "Jika kamu mau, kamu harus membayar 15 juta. Bisiknya nakal, sontak sopir tersebut membuang muka, pandangannya lurus. 50.000, Nona. Shit. Sudah tua bangka melihat tubuh seksi wanita masih saja berdiri. Lihat itu kantung celanamu mengembang. Ini aku bayar 100.000. Sita melempar uang pecahan 100.000 tersebut, laki-laki tersebut tampak malu. Ternyata dari tadi Sita memperhatikannya. Tua bangka, tidak punya uang belagu? Gerutu Sita. Has, sudah jangan marah-marah nanti cepat tua. Yuk, masuk waktuku tidak banyak lagi. Karena tak melihat jalan kaki Sita mengandung mobil mewah berwarna hitam, kakinya terlihat bengkak, karena hantaman kakinya begitu keras. Sialan! Siapa yang parkir mobil tidak pada tempatnya, membuat kakiku sakit saja. Kartika menarik tangan Sita. Kamu sendiri yang tidak melihat jalan.
Jelas-jelas mobil itu besar, makanya jangan meleng. Sita menendang mobil itu keras-keras, dengan sepatu hak tingginya, membuat pintu mobil berwarna hitam tersebut sedikit peyok. Sempurna, sudah impas. Sita, ayo, panggil Kartika. Wanita itu tampak menghilang di balik pintu rumah bordil. Pemandangan sangat asing bagi Kartika. Bahkan baju yang ia kenakan tak ada bandingnya di rumah bordil itu. Ada yang tak memakai baju sama sekali dan hanya memakai dalaman. Wanita itu bergidik ngeri. Ia duduk di sofa sambil memainkan gawainya, sedangkan Sita ikut duduk di samping Kartika. Sita menoleh ke kanan kiri, tentu saja wanita itu mencari mangsa. Tidak biasanya rumah bordil ini sepi. Ucap Sita. Hei, letakkan ponselmu. Sita merampas ponsel Kartika. Wanita itu berbisik. Aku takut. Bukannya ini kemauanmu. Demi bocah gembul kamu harus berani. Jangan takut. Lihat, laki-laki di ujung sana, kelihatannya ia sangat frustasi. Minuman tumpah di bajunya, cepat dekati dia, kelihatannya dia orang kaya. Sita menunjuk ke arah laki-laki yang berada di sudut ruangan. Sedangkan Kartika menggeleng. Aku takut. Kalau begitu, ayo pulang. Sita berdiri, lalu menarik ujung lengan Karitka. Kalau pulang bagaimana biaya operasi keponakanku? Makanya ayo cepat, datangi laki-laki itu lihat semua wanita malam sudah menatap lapar laki-laki tersebut, siapa tahu malam ini rezekimu. Ayo sana. Sita mendorong Kartika, sedangkan Kartika ia maju mundur di antar berani dan takut. Tapi, Kartika menatap wajah sahabatnya. Cepat. Jangan banyak tapi-tapi. Sita mendorong kembali, Kartika. Kartika meremas ujung baju seksinya, jantungnya sangat berdetak kencang. Hal ini pertama kalinya, ia harus menggoda laki-laki bahkan menawarkan diri. Memang sangat murahan, tapi ini demi keponakannya. Laki-laki berwajah tampan tersebut menatap Kartika. Wanita itu berdiri malu-malu di depan Jakub. Menyingkirlah dari hadapanku. Jangan rusak pemandangan. Dari tadi Jakub melihat penari striptis meliuk-liukan tubuhnya, karena Kartika berdiri pas di depannya laki-laki tersebut, tak bisa melihat penari-penari malam tersebut. Kartika mengingit bibir bawahnya, ia berjalan mendekat dan duduk di samping Jakub. Apa kamu butuh teman? Tanyanya, suaranya sangat lembut. Sontak Jakub menoleh ke samping. Wajah mereka saling berhadapan bahkan saling pandang satu sama lain. Bak seperti dibelah dua, Kartika sangat mirip dengan Natalie. Jakub baru sadar jika wanita yang menghalangi pemandangannya mirip seperti istrinya yang tadi ia tinggal di sela-sela bermain panas. Natalie, banjingan kenapa kau menguntitku? Pergi dan dari hidupku. Tentu saja Kartika bingung. Wanita itu mengerutkan keningnya dan berkata, Natalie. Maaf, nama saya bukan Natalie, tapi Kartika. Benar memang wajah mereka sedikit ada kemiripan, tapi kulit Kartika terlihat sedikit gelap, dan ukuran dada Kartika terlihat lebih besar dari Natalie. Sangat sempurna bukan? Pecah perawan. Sedangkan Sita ia menatap temannya dari kejauhan, senyuman mereka. Sifat malu-malu Kartika membuatnya geli. Apa Anda membutuhkan teman minum? Tanya Kartika kembali, ia mengelus paha Jakub. Laki-laki itu mendongakkan kepalanya menatap wajah Kartika, dari atas sampai bawah sangat sesihani. Minumlah. Jakub menuang bir ke gelas bertangkai, lalu menyodorkan ke arah Kartika. Tangan Kartika bergetar, ia bahkan sama sekali belum pernah mencium bau alkohol apalagi meminumnya, sangat menjijikkan. Ayo ambil. Kenapa kau diam seperti orang bodoh? Bukannya tadi kau menawariku untuk menemani minum? Kartika berdiri, ia meletakkan gelas bertangkai di atas meja kaca, sedikit menunduk. Wanita itu menatap wajah Jakub. Benar laki-laki itu sangat tampan sekali, tapi sayang wajahnya memerah seperti banaspati. Uang, aku mau uang. Kartika kembali duduk. Ia sangat canggung dan sangat malu, bisa-bisanya mulutnya berkata seperti itu. Uang. Aku punya banyak uang lalu.
Tanya Jakub. Untuk menemanimu minum Anda harus membayarku, Tuan. Tangan Kartika terulur kembali, mengusap paha Jakub. Kau mau berapa nona manis? 15 juta. Sontak Jakub tersedak minuman, lalu ia meletakkan gelas itu, dan menatap lekat wajah Kartika. 15 juta hanya menemaniku minum. Bukannya itu sangat fantastis? Tidak. Aku tidak mau, Nona. Tolak Jakub sembari menggelang. 15 juta, saya akan menemanimu tidur, Tuan. Bukan hanya minum saja. Jawab Kartika, wajahnya memerah. Ia sangat malu merendahkan harga dirinya di depan orang yang baru saja ia kenal. Sontak kata-katanya membuat hatinya teriris. Maafkan aku, maafkan, Romi. Kata batin Kartika. Ia memejamkan mata setelah menawarkan banderol tubuhnya ke pasar Tuan Jakub. Jakub tak menjawab apa yang Kartika katakan, namun laki-laki itu meraih batang rokok memasukkannya ke dalam bibirnya. Nyalakan rokok ini untukku. Gegas Kartika meraih korak dan menyulutkan ke batang rokok yang berada di bibir Jakub. Apa kamu sangat butuh uang, sehingga ingin menjual tubuhmu kepadaku? Pertanyaan Jakub membuat hati Kartika pilu. Ia ingin sekali menangis sekencang-kencangnya, baru kali ini harga dirinya hilang tak tersisa. Sontak wanita itu mantap lekas wajah Jakub dan berkata, ini pekerjaanku, jika Anda mau Anda bisa membayarku dengan nominal 15 juta hanya 1 jam, jika Anda minat. Delen menjadi pendengar mereka. Ia berpikir sahabatnya menang sedang patah hati. Tidak biasanya Jakub tertarik dengan wanita manapun, apalagi berbicara dengan wanita rendah seperti Kartika. Tentu, aku akan membayarmu 10 kali lipat, tapi kamu harus menemaniku sampai pagi malam ini. Jakub beridi, ia merapikan bajunya, bahkan untuk berdiri saja ia sempoyongan. Delen merebut kunci mobil Jakub. Biar aku yang mengantarmu. Jangan mengendara sendiri, lihat tubuhmu sudah seperti orang gila, melayang-layang. Antar aku dan wanita ini ke apartemen milikku, ucap Jakub. Kartika meremas ujung bajunya, kali ini ia benar-benar menjual tubuhnya. Ayo, Nona manis, ikut aku. Delen dan juga Jakub berdiri. Setelah membayar minuman yang ia minum, kedua laki-laki menghampiri Kartika kembali. Tunggu apa lagi? Ayo. Kartika mendongak, tubuhnya bergetar, bahkan jantungnya ingin lompat dari tempatnya. Ia sangat grogi dan juga takut. Apa benar, kau akan menghabiskan malammu dengan wanita bekas? Tanya Dylan. Kata-kata laki-laki itu sangat menyayat hati Kartika. Namun, Kartika berusaha tenang meskipun hatinya menjerit. Diam, seru Jakub. Setelah melewati Sita yang masih duduk memperhatikan Kartika, Kartika memberi kode, lalu Sita tersenyum dan mengacungkan jempol oke. Kartika mengikuti derap langkah kaki kedua manusia tampan tersebut. Sontak Kartika kaget ketika berhenti di dekat mobil hitam yang barusan Sita hantam dengan sepatu hak tingginya. Masuk! Titah Jakub membukakan pintu mobilnya. Ia ikut masuk di jok belakang, sedangkan Dylan ia mengemudikan mobil Jakub. Setelah mobil itu melaju, tak ada arah pembicaraan, hanya ada keheningan. Kartika menatap luar kaca mobil melihat lampu-lampu kota. Pikirannya sudah melayang entah kemana. Ia benar-benar akan menjual tubuhnya. Rasa cemas dan takut bercampur aduk menjadi satu. Sedangkan Jakub, laki-laki itu, memainkan ponselnya. Entah ia membuka menu dan kembali, atau hanya sekedar iseng saja. Mana mungkin orang mabuk bisa membawa isi pesan dengan lancar? Shit! Mobil mewah memasuki lobi apartemen. Dylan memapah tubuh Jakub, masuk ke lift, dan memencet nomor apartemen Jakub. Ting! Setelah lift terbuka, mereka bertiga menuju ke apartemen Jakub dan meletakkan gift card. Setelah pintu itu terbuka, bangunan klasik dan harum menyeruak di hidung Kartika. Wanita itu tercengang melihat keindahan isi apartemen tersebut. Jaga temanku baik-baik. Kartika mengangguk. Dylan keluar dari apartemen, lalu menutup pintu apartemen tersebut. Kartika bingung harus berbuat apa, sedangkan Jakub, laki-laki itu, berjalan dengan sempoyongan menuju kamarnya.
Nomor rekening. Kartika masih terdiam menatap punggung Jacob masuk ke dalam kamar. Hi, nomor rekeningmu mana? Nomor rekening. Iya, nomor rekening. Aku akan transfer uang ke rekeningmu sekarang. Nomor rekening. Kartika mengulangi perkataan itu dan bergumam sendiri. Iya, nomor rekening bukan nomor listrik. Cepat sebutkan nomor rekening kamu. Kartika meriah ponsel yang dari tadi ia bawa, lalu menyebut nomor rekening miliknya, sedangkan Jacob memencet benda pipi berteknologi canggih tersebut. Lihat apa ini benar namamu? Sontak aja Kartika terbelalak melihat nominal yang luar biasa di luar dugaannya. Belum juga ia melakukan pekerjaannya, tapi sudah dibayar. Apa aku bisa lari? Apa aku bisa lari dari apartemen ini? Batin Kartika. Iya, benar, Tuan. Ting, sudah aku transfer sekarang giliranmu. Kau harus membuat hatiku senang malam ini. Jacob mendekati Kartika, lalu menutup pintu kamarnya. Kartika menggigit bibir bawahnya, ia sangat ketakutan. Karena ini pertama kalinya, ia harus berhadapan di situasi seperti itu. Ayo sini. Kartika beringsut mendekat, kakinya terasa terkunci, kaki jenjang itu bergetar. Jacob memeluk Kartika. Tangan kirinya meremas pundak wanita polos tersebut. Bayangan wajah Natalie yang membodohinya membuat mood Jacob hancur. Laki-laki itu meremas pundak Kartika kuat-kuat, sedangkan Kartika meringis kesakitan. Areh! Sakit! Areh! Wajah Jacob semakin dekat dengan wajah Kartika, bahkan napas mereka bersahut-sahutan. Kartika menunduk dan memejamkan mata, sedangkan Jacob ia menatap wajah manis Kartika dengan tatapan tajam. Bibir Jacob semakin mendekati bibir Kartika, lalu mendaratkan ciuman di bibir Kartika. Benar saja bibir itu sangat manis, bahkan rasanya mirip seperti stroberi. Kartika grogi, ia mencoba membuka bibirnya dan menerima ciuman Jacob. Tentu saja wanita itu memejamkan mata, ia tak berani menatap wajah laki-laki yang sedang mencium bibir dan mengeksplor isi. Lagi-lagi bayangan Natalie membuat Jacob geram, sontak laki-laki itu menggigit bibir bawah Kartika dengan gemasnya. Areh! Sakit! Tuan! Apa Anda mau membunuhku? Kartika mendorong tubuh Jacob, wanita itu meraba bibirnya.